بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل القرآن في شهر رمضان هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أشرف عباد الرحمن وعلى آله وصحبته أهل الصدق والعرفان. أما بعد، فقال تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Jami' Babul Jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah anugerahkan. Betapa agung dan sempurna nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa terus belajar memperbaiki dan menyempurnakan syukur kita. Nikmat iman dan Islam, nikmat badan yang sehat, rezeki yang lapang, umur yang panjang, dan berbagai nikmat yang tidak mungkin dapat kita hitung satu persatu. Dan termasuk di antaranya nikmat taufik. Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada kita bisa kembali beribadah di bulan Ramadan, bahkan sudah hampir 2/3 ya. Kita sudah sebentar lagi memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kalau sudah lewat di separuh bulan Ramadan itu, kalau di Arab ada, kalau kata anak-anak itu ada quote gitu ya, quote yang hits, yang viral biasanya. Mereka bilang Ramadhanu nisfuhu zahab wa nisfuhu zahab. Ramadan setengahnya sudah pergi, sudah berlalu, dan setengahnya lagi adalah emas. Jadi ada 2 kali kata zahab disebut dalam kalimat tadi, tapi maknanya berbeda. Zahab yang pertama, kalau dibaca lengkap harokatnya, zahaba, artinya telah pergi, telah berlalu, yaitu separuh Ramadan awal. Wa nisfuhu zahab, sedangkan zahab yang kedua kalau dibaca lengkap itu zahabun, artinya emas. Bahwa hari-hari Ramadan yang akan kita jalani di bagian akhir bulan Ramadan itu adalah hari-hari yang sangat mahal, yang perlu kita maksimalkan, perjuangan kita tingkatkan, karena itu bahkan jauh lebih mahal daripada emas. Karena kemuliaan, keberkahan di bulan Ramadan tidak bisa dinilai oleh materi, bahkan oleh dunia dan seisinya. Kemudian hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita menjalankan syariat Ramadan itu berawal dari firman Allah Subhanahu wa taala seperti yang dibacakan di awal muqaddimah tadi, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. Itu adalah ayat yang pertama dari ayat-ayat yang disebut dengan ayatus siyam atau ayat-ayat puasa. Ada 5 ayat yang disebut dengan ayat-ayat puasa dari 183 sampai
187. Nah, kita mentadabburi ayat-ayat tersebut, tapi keywordnya gitu ya dalam tadabbur kita pada kali ini, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala di 5 ayat ini 4 kali menyebutkan kata la'alla. La'alla yang sudah sangat familiar bagi kita, memiliki makna agar. Agar artinya adalah target gitu ya, target, agar, supaya, itu bukan agar untuk bukber gitu ya, masih pagi ya, masih subuh, tapi agar yang merupakan target dari syariat Ramadan. La'alla yang pertama di ayat 183, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, yaitu agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian la'alla yang kedua ada di ayat 185, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Kita wajib menjadi orang yang bisa bersyukur. Kemudian la'alla yang ketiga ada di 186, la'allahum yarshudun, agar mereka senantiasa dalam kebenaran, dalam hidayah, dalam petunjuk, ar-rusydu. Kemudian la'alla yang terakhir ada di ayat 187, yaitu di ayat terakhir dari ayat Siyam. Kalimatnya la'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Jadi 4 la'alla ini, 2 la'alla yang pertama la'allakum pakai kaf gitu ya, la'allakum tattaqun dan la'allakum tashkurun. Kalau pakai kaf nanti kata berikutnya fi'il gitu, itu diawali dengan tattaqun, tashkurun. Sedangkan la'alla yang 2 terakhir pakai ha, la'allahum, agar mereka. Kalau pakai ha, kata berikutnya pakai ya gitu, la'allahum yarshudun dan la'allahum yattaqun. Berarti dari seluruh syariat Ramadan setidaknya ada 4 target yang harus kita perjuangkan, yang harus kita perjuangkan. Target yang pertama yang merupakan target utama yaitu la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, dan ini diperjuangkan, diraih melalui saum, melalui puasa. Kalau kita insya Allah gitu ya, yang sudah biasa sholat berjamaah di masjid, untuk menjalankan syariat puasa itu bahkan nyaris tidak ada kendala gitu ya. Tidak ada kendala, tidak merasa berat, bahkan benar-benar menikmati gitu ya, menikmati ritual ibadah puasa Ramadan. Walaupun kalau lihat orang-orang di sekitar nampaknya tidak semuanya puasa gitu ya. Tidak semuanya puasa. Ada orang yang kerja gitu, mengerjakan pekerjaan bangunan di masjid, pagi-pagi udah ngebul aja gitu ya, ngudud gitu ya. Dia bilang, saya nggak bisa kerja kalau nggak udud gitu. Ya ternyata bagi dia berat gitu, berat. Cuman masalahnya begini, masalahnya dia punya keinginan nggak untuk puasa. Kalau ada keinginan kan ya minimal sahur dulu gitu, malam niat, kemudian sahur, kuatnya sampai jam berapa gitu.
Jangan pagi-pagi udah nggak kuat gitu. Kalau pagi-pagi udah nggak kuat itu kayak ada keinginan nggak sih, ada kemauan nggak untuk puasa gitu. Ya memang Allah tidak memaksa gitu ya, tidak memaksa bagi yang tidak kuat, silahkan gitu untuk berbuka puasa dan usahakan diqadha gitu, diqadha. Nah, la'allakum tattaqun ini tadi diperjuangkan dengan puasa, maka bagi kita yang sudah biasa menikmati ibadah puasa, yang perlu kita perjuangkan adalah kesempurnaan puasa tersebut, yaitu menjaga puasa dari hal-hal yang bisa merusak atau mengurangi nilai pahala, menjaga syahwat pandangan dari melihat hal-hal yang diharamkan, menjaga lisan, ya biasanya kan yang paling sulit dijaga lisan dan pandangan gitu ya, lisan dan pandangan. Sebenarnya juga pendengaran gitu ya, pendengaran juga kan sulit gitu. Terutama kan kita lingkungan yang ya bergaul dengan semua kalangan ya. Nah, maka itu kita perjuangkan untuk dijaga. Jaga jangan sampai ada hal-hal yang bisa merusak atau mengurangi puasa kita. Walaupun la'allakum tattaqun, target takwa itu sebenarnya tidak hanya dicapai dengan puasa, karena banyak syariat-syariat atau seluruh amal soleh, seluruh kebaikan itu semuanya akan meningkatkan ketakwaan, akan membuat kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebelum ayatus siyam di ayat 183 tadi, nampaknya mundur sedikit itu ada ayat tentang qisas. Ayat tentang qisas ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah 178 179. Nah, di situ ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Kalimatnya agak mirip gitu, bukan agak ya, mirip gitu. Kalimatnya mirip. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Jadi diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, kemudian kutiba diwajibkan, alaikum bagi kalian, cuman ini bukan asyam tapi al-qisas, menegakkan hukum qisas, yaitu sarana untuk menegakkan keadilan. Ya, sarana untuk menegakkan keadilan. Itu di 178. Nanti di akhir ayat 179-nya itu Allah Subhanahu wa taala mengakhiri dengan kalimat la'allakum tattaqun. Mirip seperti di akhir ayat 183 tentang kewajiban saum. Oh, ternyata qisas sebagai bagian dari syariat Islam sama seperti puasa juga akan mengantarkan kepada kesempurnaan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua kebaikan, kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan syariat-syariatnya, itu semuanya akan mengantarkan kepada ketakwaan. Tapi sarana untuk meraih ketakwaan terbesar ada pada saum, gitu ya, ada pada puasa. Nah, baik, itu 183 la'alla yang pertama. La'alla yang kedua di 185, ayat ini dimulai dengan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Al-Qur'an
diturunkan di bulan Ramadan. Para ulama kemudian menjelaskan tentang maksud dari Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Di antaranya yang pertama dikatakan bahwa Al-Quran turun secara utuh, full semuanya dari Al-Lauhul Mahfuz ke langit dunia, gitu ya. Dari Al-Lauhul Mahfuz ke langit dunia, ke sama'id dunia. Nah, itu turun semuanya. Setelah itu kemudian diturunkan, dibawa oleh malaikat Jibril secara berangsur-angsur selama sekitar 23 tahun kepada Nabi Muhammad SAW, dan diawali di bulan Ramadan. Nah, jadi ini maksudnya syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran itu yang pertama memang total turun di satu tahap. Yang kedua, awal turunnya yang langsung kepada Rasulullah SAW, yang kemudian berikutnya terus turun kepada beliau selama masa dakwah beliau sampai menjelang ajal beliau. Hikmahnya di sini, jadi kita berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan itu memang lebih maksimal, ya, lebih maksimal. Seperti Rasulullah SAW sendiri, ini makna yang ketiga nih. Makna yang ketiga, ada yang mengatakan maksud nuzulul Quran, turunnya Al-Quran di bulan Ramadan itu, yaitu Al-Quran setiap bulan Ramadan seolah-olah turun kembali. Kenapa? Karena setiap malam bulan Ramadan Rasulullah SAW selalu didatangi oleh malaikat Jibril yang agenda khususnya antara beliau dengan malaikat Jibril adalah membaca Al-Quran. Malaikat Jibril membaca, disimak oleh Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah juga membaca, disimak oleh malaikat Jibril. Jadi saling murojaah, kalau kayak kita itu seperti itu. Nah, ini dari situ kemudian kita berusaha setiap bulan Ramadan itu memaksimalkan interaksi kita dengan Al-Quran, baik dengan membaca tadarus, sehingga kita punya target tadarus. Misalkan kalau targetnya 1 kali khatam tadarusnya, nanti ada target yang lain, misalkan target tadabbur, gitu ya. Tadabburnya 1 hari 1 ayat, misalkan membaca terjemah atau menyimak kajian tafsir di YouTube. Dan kalau menyimak itu tidak harus sampai selesai, gitu. Tapi yang penting besok tuh dilanjut. Misalkan hari ini kita menyimak tafsir surat An-Nas. Nah, besok dilanjut lagi, hari ini 1 sampai 2, besok lanjut lagi misalkan. Jadi yang penting bulan Ramadan itu kita jadikan sebagai awal untuk konsistensi interaksi kita dengan Al-Quran. Jadi yang 1 juz tilawah itu nanti setelah Ramadan kita lanjut. Yang 1 ayat tadabbur setelah Ramadan kita lanjut. Karena memang walaupun tilawah itu pahalanya begitu hebat, begitu besar, tapi sebenarnya interaksi kita dengan Al-Quran tidak cukup dengan tilawah. Harus ada interaksi yang lain, tadabbur, atau bahkan hafalan, gitu ya, misalkan memurojaah dan menghafal surat-surat untuk kita baca di dalam sholat kita. Nah, baik, kemudian turunnya Al-Quran ini sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, turunnya hidayah untuk kita semuanya. Maka walaupun di dalam ayat ini ada nikmat-nikmat yang Allah sebutkan,
yang nanti dengan kalimat la'allakum tashkurun artinya wajib kita syukuri, tapi nikmat terbesarnya adalah alama hadakum, gitu ya. Itu nikmat terbesarnya. Jadi selain alama hadakum, di sini ada nikmat Al-Quran yang menjadi wasilah hidayah, kemudian ada nikmat kemudahan dalam syariat, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, gitu. Ada kemudahan-kemudahan dalam syariat yang Allah turunkan untuk kita, itu juga kenikmatan. Tapi nikmat yang paling besar itu adalah nikmat hidayah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan agar kalian mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan bertakbir secara lisan, juga mengagungkan dengan hati, dan mengagungkan dengan sikap dan perilaku kita dalam hidup kita. Dan ini walitukabbirullah ini juga menjadi isyarat bahwa untuk mengungkapkan, mengekspresikan rasa syukur kita, diantaranya bisa dengan bertakbir, gitu, dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Selain kita bersyukur biasanya dengan hamdalah, memuji Allah. Kalau kita lihat misalkan dibaca di kitab-kitab sirah atau melihat film-film sirah itu, Rasulullah SAW dan para sahabatnya ketika mereka selesai melalui satu jihad misalkan, dan Allah berikan kemenangan, maka mereka bertakbir Allahu Akbar. Itu sebagai ungkapan rasa syukur. Jadi di awal takbir untuk membangkitkan semangat, di akhir takbir untuk mengagungkan, ya sama mengagungkan maksudnya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau anak-anak ya, anak-anak muda gitu, ketika melihat temannya akad dan akadnya lancar, selesai takbir Allahu Akbar gitu. Nah, itu ungkapan rasa syukur yang juga nanti di hari Idul Fitri kita bertakbir sebagai ungkapan rasa syukur kita atas sempurnanya ibadah Ramadan. Allah berikan taufik, kelancaran, kita bisa menjalankan saumnya, tarawihnya, dan semuanya. Nah, maka kita bertakbir di hari raya Idul Fitri. Walitukabbirullaha, tapi di sini ala ma hadakum, itu nikmat yang paling besar atas nikmat hidayah. Dan wala'allakum tashkurun, agar kalian menjadi hamba yang bersyukur. Lalu yang ketiga, di ayat 186 Allah Subhanahu wa taala mengakhiri ayat tersebut dengan la'allahum yarshudun, agar mereka menjadi orang-orang yang tetap dalam kebenaran, berada dalam hidayah. Ayat ini diawali dengan kalimat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, menunjukkan betapa dekatnya Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya, dan Allah mengabulkan doa-doa yang dipanjatkan oleh hambanya. Maka oleh karena itu, hikmah untuk mengamalkan ayat ini, perbanyak doa, terutama di bulan Ramadan. Kata para ulama ahli tafsir menjelaskan, hikmah agung dari keberadaan ayat yang secara keseluruhan ayat tersebut itu berbicara tentang doa, tapi dia berada di dalam ayat-ayat puasa, atau di antara ayat-ayat puasa, itu menggambarkan betapa besar, betapa kuat
hubungan antara doa dan puasa, khususnya puasa Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 orang yang doanya tidak akan ditolak. Yang pertama, doa orang tua bagi anaknya. Yang kedua, doa orang berpuasa. Dan yang ketiga, doa orang yang sedang di perantauan atau di perjalanan. Nah, ini 3. Jadi hadis yang menyampaikan kalimat-kalimat seperti ini riwayat cukup banyak dengan redaksi yang berbeda-beda dan masing-masing saling beririsan. Jadi ada misalkan kalimat hadis lainnya, 3 orang yang doanya tidak tertolak. Yang pertama, doa pemimpin yang adil. Yang kedua, doa orang berpuasa hingga ia berbuka. Dan yang ketiga, doa orang yang terzalimi. Nah, cuman kalau kita lihat dari 2 hadis ini, puasanya selalu ada, gitu. Yang pertama dan yang ketiganya berbeda, gitu ya. Berbeda tadi antara orang tua dan musafir, kemudian yang berikutnya antara pemimpin yang adil dan orang terzalimi, tapi di tengah-tengahnya orang berpuasa. Jadi munculnya orang yang berpuasa sebagai pihak yang doanya tidak akan tertolak itu cukup banyak dalam riwayat-riwayat hadis tersebut. Itu menggambarkan betapa kuatnya hubungan antara ijabah doa Allah Subhanahu wa taala dengan puasa, terutama puasa Ramadan sebagai puasa yang paling istimewa. Nah, lalu dengan ayat ini ketika diakhiri oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat la'allahum yarshudun, maka ada target untuk meraih ar-rusdu. Ar-rusdu itu kalau terjemah kamusnya itu kedewasaan, gitu ya, dewasa. Dan ukuran standar kedewasaan menurut syariat adalah ketika seseorang memahami petunjuk Allah, memahami kebenaran, dan ia konsisten menjalankannya. Nah, itu standar kedewasaan, standar kematangan. Yang contoh profil ar-rusdu ini adalah khulafaur rasyidin. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merekomendasikan, memerintahkan, mengarahkan kita agar mengikuti, memegang teguh sunnahnya dan sunnah khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ridwanullahi alaihim, gitu ya. Nah, mereka adalah orang-orang yang yarsyudun, contoh orang-orang yarsyudun. Jadi ini untuk mendapatkan ar-rusdu ini kita perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang dapat, yang akan menganugerahkan ar-rusdu itu kepada kita. Bahkan tidak ada amal kebaikan yang bisa kita lakukan sekecil apapun kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lalu untuk memperkuat kedekatan doa kita dengan ijabah Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan falyastajibuli wal yu'minu bi. Laksanakan perintah-perintahku dan berimanlah kepadaku. Di sini melaksanakan perintah didahulukan dengan perintah beriman, gitu ya, perintah beriman. Menurut sebagian ulama yang menjelaskan, hikmahnya adalah bahwa iman yang dimaksud di sini selain makna iman secara umum, di sini menggambarkan bahwa perintahnya adalah menyempurnakan keimanan. Jadi kalau falyastajibu itu kita menjalankan perintah Allah sudah di atas pondasi iman.
Lalu setelah itu sempurnakan kembali keimanan kita, termasuk keimanan, keyakinan atas ijabah Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah ada keraguan atas ijabah Allah Subhanahu wa taala terhadap doa-doa yang kita panjatkan kepadanya. Itu wal yu'minu bi. Nah, targetnya la'allahum yarsyudun. Dan yang terakhir di ayat 187 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang teknis dari kesempurnaan syariat saum gitu ya. Jadi ada ada tentang kita di malam-malam Ramadan itu boleh berhubungan suami istri. Jadi suami dan istri itu di malam-malam Ramadan itu bebas bergaul, silahkan. Dan juga makan serta minum. Makan serta minum. Tapi Allah Subhanahu wa taala menetapkan hudud, menetapkan batasan-batasan. Sehingga dalam menikmati hal-hal yang Allah halalkan, ingat batasan Allah gitu. Ingat batasan Allah, jangan sampai dilewati batas tersebut sehingga terkena kepada yang syubhat apalagi yang haram. Nah, jadi kalimatnya itu tilka hududullah. Itulah batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala yang Ia tetapkan dalam hidup kita untuk menjalankan syariatnya. Fala taqrabuha, jangan pernah mendekati batas-batas itu. Nah, jadi itu di ayat ini kita diperintahkan untuk menyempurnakan syariat puasa, dan juga hikmahnya pahami syariat Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, kemudian amalkan dan jaga batasan-batasannya. Lalu setelah itu kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnas. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tanda-tanda kekuasaannya, ayat-ayatnya linnas kepada seluruh manusia, la'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Jadi di akhir ayat ini yang diperintah untuk bertakwa bukan cuma kalian orang-orang beriman, tapi seluruh umat manusia. Sehingga kalau kita gabungkan dari 183 yang Allah awali dengan ya ayyuhalladzina amanu, seruan untuk orang-orang beriman, sampai 187 yang Allah akhiri dengan kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnas. Ternyata takwa yang kita perjuangkan di awal dengan saum kita, kemudian kita berusaha meraih predikat orang yang bersyukur dengan mensyukuri nikmat-nikmatnya, terutama nikmat hidayah, dan kita berusaha istiqomah, konsisten dalam kebenaran dengan selalu mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, menambah ilmu dan berusaha istiqomah dalam menjalankannya sehingga menjadi la'allahum yarsyudun. Maka berikutnya kita mendakwahkan nilai-nilai ketakwaan kepada seluruh umat manusia. Karena takwa itu cakupannya, skupnya itu sangat luas, sama luasnya dengan Islam itu sendiri, karena Islam ini agama yang sempurna yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Dimanapun ada nilai-nilai kebaikan, di situ ada Islam. Misalkan ada kebaikan di masalah hubungan sosial, gitu ya.
hubungan sosial. Maka dalam Islam tentang bagaimana kita menjadi yang terbaik dalam interaksi sosial itu ada. Lalu bagaimana kita berbicara tentang keadilan dalam perekonomian, yaitu ekonomi yang adil bagi semua pihak, maka Islamlah yang paling adil dalam menata perekonomian. Juga bagaimana tadi bicara tentang penegakan hukum, gitu ya, hukum. Kalau orang bilang, kok bisa ya Islam menjadi agama yang kejam, menyuruh membunuh orang, sangat-sangat tidak manusiawi, gitu ya, sangat tidak manusiawi. Ini orang yang ngomong begitu, dia menurut dia itu orang yang membunuh manusiawi enggak ya? Nah, jadi istilah orang itu namanya flying victim gitu ya. Jadi seolah-olah yang tidak manusiawi itu Islam, padahal Islam menegakkan hukum itu untuk membela orang yang dizolimi oleh orang yang tidak manusiawi. Padahal seperti itu, menjaga gitu, menjaga nilai nyawa manusia yang sangat mahal. Nah, jadi dengan la'allahum yattaqun ini, semua manusia diseru untuk mengamalkan nilai-nilai ketakwaan yang memang tadi mencakup seluruh nilai kebaikan yang ada di muka bumi ini, di dalam hidup seluruh umat manusia, karena Islam selalu ada dalam seluruh nilai kebaikan itu. Nah, baik, demikian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jika masih ada waktu, kalau ada yang ingin disampaikan, dipersilahkan. Masih ada saja. Oh ya, enggak. Kalau kepada Nabi Muhammadnya belum. Ya, betul. Jadi yang turun ke langit dunianya itu sudah 30 juz, itu sudah seluruh Al-Qur'an. Ya, betul sekali. Jadi itu yang disebut dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, bahwa ilmu Allah Subhanahu wa taala maha luas, mencakup segala hal yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Nah, betul tadi diantaranya dibuktikan dalam Al-Quran yang menurut informasi Rasulullah SAW tadi, bahwa Al-Quran itu sudah diturunkan bahkan gitu ya, bahkan di bulan Ramadan tersebut dari Lauhul Mahfud kan, di Al-Quran itu ditulis dengan pena Allah Subhanahu wa taala di Al-Lauhul Mahfud, dengan Al-Qalam di Al-Lauhul Mahfud. Jadi apa yang Allah tulis dalam Al-Quran, dalam Al-Quran itu ada yang sudah sangat lama terjadi, bahkan dari awal penciptaan alam semesta gitu ya, awal Allah menciptakan makhluk, Allah sebutkan di dalam kitabnya, sampai hal-hal yang belum terjadi
termasuk tentang kiamat, tentang akhirat, semuanya ada, semuanya berada dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi itu semuanya, tidak ada yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan memang tidak ada kejadian yang terjadi di alam semesta ini, di seluruh alam semesta ini, kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu betul sekali. Di situ ada kita mendapatkan hikmah yang besar, yang agung tentang keluasan ilmu Allah, tentang keimanan kepada qada dan qadar gitu ya, kepada takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Betul sekali, Ustaz. Oh ya, baik. Dari ayat 1 ya, ayat 2 ya. Alif lam mim, lalu dzalikal kitabul la raiba fi, itu. Nah, ini ada yang menerjemahkan ini, kitab ini. Ada yang menerjemahkan kitab itu. Nah, itu bedanya di mana itu? Kalau teksnya kan dzalika kan itu ya. Tapi ada yang menerjemahkan ini. Nah, ini perbedaannya bagaimana itu? Apakah ini saya berpikir sendiri gini. Mudah-mudahan salah dari diluruskan. Saya berpikir ini baru pikiran saya sendiri. Dzalika itu ya. Iya, betul. Dengan dzalika yang pemahamnya ini, saya berpikir gini, apa saya dosa atau enggak ya? Kalau dzalika itu berarti kitab itu sudah diturunkan kepada malaikat. Itu kitab, kan gitu ya. Tapi kalau ini itu masih di tangan Allah. Ini kitab, apa gitu Ustaz? Gimana? Ya, betul. Ya. Masya Allah, iya betul sekali. Itu tadabbur yang sangat istimewa, yang sangat baik, bahwa dzalika di situ memang jadi kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu memang penerjemahan itu tidak hanya menerjemahkan kata atau terjemah harfiah, tapi penerjemahan itu menerjemahkan maksud gitu ya, menerjemahkan maksud, sehingga ketika dzalika diterjemahkan ini itu betul tadi menunjuk sebenarnya gitu ya, betul menunjuk. Jadi bukan seolah-olah kalau kita gitu ya, isyarat tadi kalau kita memegang sesuatu ini itu ada dalam genggaman kita, tapi itu betul ditunjuk. Cuman gitu ya, kenapa penerjemahannya itu tadi diterjemahkan dengan ini, memang itu bukan sesuatu yang jauh gitu. Nah kan kalau itu untuk sesuatu yang jauh sebenarnya. Nah tapi tadi betul bahwa itu nunjuk gitu, menunjuk, bukan katakan sesuatu yang digenggam gitu, betul. Kalau sesuatu yang digenggam itu ini, makanya itu tadi penerjemahan yang tidak hanya tekstual tapi juga kontekstual gitu ya. Kontekstualnya itu maksud dari kalimat Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini itu yang dipahami oleh para ulama penerjemah. Kemudian kenapa diterjemahkan dengan kata itu, menunjuk walaupun tidak jauh sebenarnya, makanya diterjemahkan dengan kata ini. Jadi bukan menunjukkan tapi menunjuk gitu ya, betul. Betul sekali itu tadi. Memang Al-Qur'an itu sudah diturunkan. Jazakallahu khairan katsiran. Jadi yang tepat itu atau gimana? Ya. Itu terjemahnya ini atau itu? Ini memang
apa namanya, para ulama yang menerjemahkan itu, mereka memilih kata itu sudah berdasarkan penelaahan, gitu ya, sudah berdasarkan penelaahan. Jadi menunjuk cuma dekat gitu. Jadi tetap menggunakan kata ini gitu ya. Iya. Itu tadi kadang alih bahasa gitu ya. Alih bahasa yang menjaga maksud itu lebih dijaga, sehingga jangan sampai maksud yang ingin disampaikan salah. Walaupun untuk menjaga maksud itu bukan berarti tidak menjaga kaidah-kaidah penerjemahan per kata itu tetap dijaga, gitu, tetap dijaga. Cuman yang paling utama itu maksudnya tadi. Nah, begitu dalam proses penerjemahan itu. Terima kasih Ustaz. Ya, jazakallah khair. Oh, iya. Tad, mungkin nyambung Tad. Baik ya. Nyambung dengan turunnya Al-Quran nih, karena dalam rangka apa namanya, nuzul Al-Quran. Iya. Ya, disebutkan bahwa pada saat 17 Ramadan ini turunnya itu dalam bentuk utuh ke langit bumi. Nah, persoalannya ini kan 23 tahun Tad. Di langit bumi itu 23 tahun diturunkan secara sedikit demi sedikit, 23 tahun. Kira-kira adakah yang jaga, adakah penjelasan siapa yang jaga di langit bumi itu Tad? Karena seperti sering kita dengar bahwa setan itu sering mencuri-curi dengar tentang ayat-ayat Al-Quran yang mau turun, sehingga timbullah kayak macam apa, meteor itu ya, yang dilemparkan. Nah, siapa yang menjaga Tad? Ada enggak istilahnya hadis atau apa yang menyebutkan soal penjagaan Quran di langit bumi itu? Terima kasih Tad. Baik, Masya Allah. Baik, jadi sebenarnya kalau tentang real, hakikat, seperti apa keberadaan gitu ya, keberadaan Al-Quran yang Allah turunkan, dan itu wallahu a'lam bishawab. Yang jelas kita hanya memahami dari apa yang diinformasikan baik oleh Allah Subhanahu wa taala maupun oleh Rasulnya dalam sabda-sabdanya. Nah, di antara yang diinformasikan tentang penjagaan Al-Quran secara umum, gitu ya, tentang penjagaan Al-Quran secara umum, seperti yang Pak Haji sampaikan tadi, betul sekali. Di surat Jin, terutama di surat Jin itu Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang jin yang kehilangan akses gitu. Jin yang kehilangan akses. Dari dulu mereka biasa mencuri-curi informasi langit gitu, berita langit yang kemudian mereka salah gunakan untuk untuk membantu dukun-dukun gitu ya, membantu dukun-dukun seperti dulu di masa Nabi Musa kan, itu dukunnya Fir'aun itu dibantu oleh jin, sehingga ketika Fir'aun konsul kepada dukunnya itu benar gitu ininya, fatwa si dukun bahwa yang harus kamu bunuh itu semua anak laki-laki Bani Israel, dan berikutnya malah direvisi dengan lebih baik gitu. Oh, ternyata ada sedikit revisi nih, sedikit juga signifikan beberapa nyawa gitu ya. Nah, sedikit revisinya itu yang harus kamu bunuh itu tidak semua anak laki-laki Bani Israel, tapi anak laki-laki yang lahir di tanggal ganjil saja. Jadi ganjil genap itu sudah ada sejak Fir'aun ya.
Tapi ganjil genap itu ada yang bagus, ada yang positif, ada yang negatif ya. Nah di situ berhasil, termasuk yang revisinya itu benar-benar Nabi Musa yang mereka targetkan itu beliau lahir di tanggal ganjil gitu. Nah jadi itu hasil dari mencuri berita langit, mencuri informasi langit. Kemudian tiba-tiba mereka nggak bisa, kehilangan akses, bahkan mereka ketika mau mencuri itu tadi dilempari oleh bintang-bintang, meteor-meteor oleh para malaikat yang Allah tugaskan untuk menjaga kemurnian orisinalitas informasi langit. Nah, kemudian mereka memahami yang digambarkan di surat Al-Jin itu, bahwa satu sama lain di antara tokoh-tokoh jin ini ada apa? Ternyata itu menjadi tanda bahwa Nabi terakhir telah diutus gitu. Nabi terakhir telah diutus. Jadi Al-Quran tadi telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulnya karena memang nabinya sudah diutus. Sehingga kemudian dalam hadis yang berkaitan dengan surat Al-Jin ini yang disebut dengan asbabun nuzul ya, asbabun nuzul surat Al-Jin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan jin-jin itu akhirnya malah jadi menyimak bacaan Al-Quran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mereka beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi informasi-informasi lama mereka mungkin masih ada, karena jin itu umurnya panjang-panjang, dan itu juga yang mungkin masih mereka sampaikan gitu ke teman-teman mereka dari kalangan dukun-dukun gitu. Mungkin masih ada, mungkin cuman informasi yang turun sejak diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah nggak bisa mereka akses lagi, benar-benar terjaga. Dan secara umum Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami menurunkan adzikra, salah satu nama Al-Quran, dan kamilah yang menjaga. Bagaimana menjaganya itu dijelaskan oleh para ulama itu dengan beberapa cara. Jadi sebenarnya Allah yang menjaga, tapi cara Allah menjaga Al-Quran itu ada yang menjaga melalui tadi, yaitu tidak ada akses bagi setan dari kalangan jin yang mau mencari informasi, dijaga oleh para malaikat. Dan setelah itu kemudian Allah menjaga di dalam hati para penghafal Al-Quran dan para penjaga Al-Quran. Baik, Tad. Cuma satu yang ganjel nih Mas Tad. Baik. Jadi ini pertanyaan terakhir. Ya. 17 Ramadan sebagai turunnya Al-Quran, Tad. 17 Ramadan yang kapan? Ya, baik. Karena ayat pertama yang diterima Rasul itu Rasul baru ditunjuklah pada saat itu sebagai Rasul. Artinya jadi 17 Ramadan itu 17 Ramadan sebelum Rasul itu ditunjuk atau dilantik jadi Rasul. 17 Ramadan yang kapan? Baik. Apakah 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, atau pada saat nabi-nabi yang dulu? Al-Quran yang sekarang kita pegang ini diturunkan ke langit bumi. 17 Ramadan yang kapan? Karena pada saat itu surat Iqra pertama kali itu adalah penunjukan menjadi Rasul, itu sudah diterima sama Nabi Muhammad SAW. Ya, baik. Masih Tad. Baik, jadi yang dimaksud dengan nuzulul Quran yang diantara salah satu pendapatnya menyebutkan tanggal 17 Ramadan itu yang dimaksud adalah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang Allah turunkan
dibawa oleh malaikat Jibril bertemu dengan Rasulullah di Gua Hira. Itu yang dimaksud. Hanya saja memang terkait dengan tanggal fiksnya, para ulama ahli sejarah banyak perbedaan pendapat. Gitu ya, banyak perbedaan pendapat. Ada yang menyebutkan tanggal 21 sebenarnya. Itu bukan tanggal 17. Tapi yang jelas, yang masyhur di kita umat Islam Indonesia itu memang tanggalnya itu tanggal 17. Tapi sebenarnya memang yang dimaksud itu adalah awal Al-Quran yang turun kepada Rasulullah SAW di Gua Hira, yaitu Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Hanya saja tadi tanggalnya yang berbeda-beda pendapat di kalangan para ulama ahli sejarah. Makanya ini juga dikaitkan dengan Lailatul Qadar sebenarnya, gitu ya. Bahwa 17 itu bukan tanggal turunnya Al-Quran, kata yang pendapatnya beda, gitu ya. Tapi turunnya Al-Quran yang dimaksud itu di tanggal 21 Ramadan tahun pertama kenabian, gitu ya. Dan sebenarnya tanggal 17 yang lebih sepakat itu perang Badar sebenarnya ya. Tapi tadi yang jelas pendapat itu pendapat salah, atau sebagian ulama sejarah, ulama sirah, memang tanggal 17 Ramadan yang sekarang selalu kita peringati gitu. Cuman tadi ada banyak perbedaan pendapat tentang tanggalnya gitu. Wallahu a'lam. Masih Tad. Ya. Memang para sejarah khusus berdasarkan maka itu yang kapal jamahan. Jadi bersamaan dengan perang Badar tadi. Udah cukup. Jazakallah khairan Ustaz. Baik. Terima kasih Bapak Ibu jemaah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.